jumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan mendemonstrasikan filler dan filler. Ini Ayo filler. filler, ini filler. Oke, filler yang sekarang itu berbeda dari filler yang pernah dibuat sebelumnya, dimana sebelumnya ini terdiri dari 4 nozzle juga, tetapi saya buat serentak. Jadi ada yang naik turun, tekan tombol, semua nozzle-nya akan turun. Setelah itu dia mengisi secara serentak. Nah, setelah digunakan atau setelah dipakai, ternyata pompa yang bekerja serentak 4 itu tidak meningkatkan produktivitas. Akhirnya pada kesempatan ini saya buat 4 nozzle yang masing-masing nozzle-nya bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi nozzle 1 kita bisa set mau berapa volumenya, nozzle 2, nozzle 3, dan 4. Dan hidupnya pun juga masing-masing. Ini tombol untuk nozzle 1, nozzle 2, nozzle 3, nozzle 4. Lalu fleksibilitas dari alat ini yang berikut adalah bahwasanya ini bisa kita gunakan untuk beberapa ukuran. Misalkan ada yang ukuran 1 liter atau 1,5 liter, kita taruh di sini. Kalau yang kecil di sini, ada lagi yang lebih besar, misalkan ini dapat kita naikin lagi karena ini fleksibel. Sekiranya kurang, ini bisa diganti, pakailah yang 40 cm. Sekarang ini 30 cm, yang 3 ini. Sementara yang satu ini adalah 20 cm untuk memperlihatkan perbedaan. Kita gunakan material yang memenuhi standar kesehatan, yaitu food grade. Ini kita gunakan stainless 304. Sementara selang-selang yang ada di dalam kita gunakan silikon, yaitu memenuhi standar food grade. Satu lagi, dengan kesederhanaan alat ini, berharap daya kerjanya lebih panjang atau lifetime-nya lebih tinggi, tidak mudah rusak, tidak banyak mekanik yang bergerak seperti sebelumnya. Kalau yang kemarin saya menggunakan pneumatik, terlihat ribet, terkesan mahal, tetapi produktivitasnya rendah. Sekarang dibuat minimalis, kecil, tapi produktivitasnya berharap itu bisa lebih tinggi. Masukan nanti dari teman-teman yang sudah menggunakan tentu sangat saya harapkan, karena ini produk baru launching, mungkin masih perlu peningkatan. Dan yang penting, alat ini bisa digunakan untuk air atau cairan yang berdasar air dan minyak. Sekarang ini saya akan tes menggunakan air. Jadi bila nanti ada yang perlu untuk minyak atau untuk sabun atau untuk isi botol parfum dan sebagainya, tinggal nanti kirim sampel untuk memastikan takaran. Nah, ini filler. Sebelum kita hidupkan fillernya, setelah diisi nanti dia akan masuk ke chiller. Chiller ini dilengkapi dengan pencetak tanggal expired. Jadi di sini ketika di klik apa nampak tanggal berapa.
Ini kameranya mungkin kurang bagus, tapi nanti akan dilihatkan yang lebih jelas. Dan juga bisa nanti kita silak aluminium juga bisa. Di sini juga ada tanggalnya. Di tanggal supaya di sini saya buat itu tuh 12 bulan 12 tahun 2021. Dan nanti untuk mengganti tanggal itu sangat mudah. Ini ada di bawah sini. Nah ini nanti ini bisa dirubah-rubah. Silakan saja nanti buka ini, dia akan nampak ada baut, buka dari bawah dengan inisial, ganti angka-angkanya. Kalau ada merek silakan pasang sendiri sesuai kebutuhan. Jadi ini untuk mencetak tanggal kadaluarsa. Sekarang kita akan kontak. Ini power, ini kipas, ini hitam. Ini untuk mengatur kecepatan bel. Nah, untuk sealer plastik suhu kita buat 220. Cara setnya tekan ini 320. Ini untuk ratusan, 200. Ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Jadi angka yang terbaik selama saya melakukan pengetesan ini dibuat 220. Sekarang suhunya 213. Tercapai nanti 220 dia akan berhenti. Oke, selanjutnya ini pilar, ini on off. Ini masing-masing channel atau masing-masing nozzle memiliki kontrol sendiri-sendiri. Misalkan pada nozzle ini kita akan mengeluarkan 1 liter, misalkan 1 liter, maka cara settingnya adalah tekan sekali, lalu tekan ini 0,6 liter, 0,7, 0,8, 0,9, 1 liter, 1,1. Ini untuk turun. Ini bisa reset. Ini bisa reset. Setelah itu tekan ini, tekan sekali lagi, selesai. Atau setelah kita ngeset, dibiarkan beberapa detik, dia akan kembali ke standby. Nah, ini juga contohnya, tekan sekali, kurangi, lampunya berkedip agak pelan, itu kita ngeset target. Kita ingin berapa liter. Ini maksimum bisa reset 5 liter. Ini 1,6 liter, 1 liter. Nah, satu lagi, karena ini sangat dipengaruhi oleh density atau kekentalan dari cairan yang kita gunakan, satu. Yang kedua, tinggi pompa atau tinggi cairan awal itu akan mempengaruhi terhadap akurasi pembacaan. Nah, di sini kita lengkapi dengan menu kalibrasi. Misal, kita sudah set 1 kg. Kita jalankan misalkan, lalu kita timbang. Sorry, bukan 1 kg, 1 liter maksudnya. Kita udah set 1 liter, kita isi, setelah itu kita tuangkan ke liter. Ternyata hasilnya kurang. Katakanlah kurangnya 100 ml atau 10 ml. Itu bisa dikoreksi di sini. Jadi tekan sekali, ini untuk target. Tekan sekali lagi. Nah, ini
kedip LED-nya agak pelan, itu untuk koreksi. Koreksi misalkan tadi kekurangan kita 5 ml, misalkan setelah dites maka masukin di angka 5. Maka hasilnya nanti, hasil yang keluar di sini nanti akan ditambahkan dengan 5 ml. Atau kelebihan, kita set 1 liter. Kita set 1 liter, ternyata setelah kita literi dengan liter yang standar, dia berlebih. Lebih 10 misalkan, 10 liter, itu kan tidak boleh, bisa membuat kita rugi. Kalau kurang, mungkin tidak lulus nanti di saat kita kir oleh pejabat berwenang. Jadi seandainya berlebih, itu bisa dikurangi. Sekali lagi, kurangi 10. Maka hasil realnya nanti akan 1 liter persis. Kekurangan itu akan ditambahkan. Jadi itu sangat perlu. Kalau enggak nanti kurang, ada juga orang yang bikin ya disediain aja di sini ditambah. Nah, kan enggak praktis. Oke, kita akan coba tes satu. Misalkan ini kita set beberapa 0,5 atau 0,8 liter, kita hidupkan. Ini kita set setengah liter, taruh sini, biarkan selesai. Ini akan terlabel. Di sini akan tertulis expirednya tanggal berapa. Ini karena plastik jadi nggak jelas, tapi kalau dilihat dekat-dekat ini akan terlihat expirednya bulan 12 tahun 2021. Ya saya buat begitu. Ini agak miring dikit, mungkin tadi waktu mau masang kurang lurus, itu bisa di-set sendiri. Intinya begitu. Jadi urutan kerjanya ini di-set suhu sesuai yang kita di-set volume sesuai yang kita kehendaki masing-masing. Kalau mau ganti ini dengan nozzle lain boleh. Ini kita masih ada air, ada masalah. Dengan nozzle lain boleh, mau diperpanjang boleh, perpanjang boleh, untuk isi botol boleh. Mau diisi berapa liter, tinggal set. Selesai di set, masuk ke silang, dia akan packing. Yang perlu diperhatikan di sini adalah suhunya sekitar 220 untuk bahan plastik. Jadi saya rasa itu saja dulu cara pengoperasiannya secara singkat. Kita ada input. Kita akan coba bedah satu-satu lebih dalam lagi lah. Oke, baik. Nah.